البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, barakallahu fikum. Naam, masih mengenai daripada syubhah yang dilontarkan oleh ahlu bid'ah wad dalal dari kalangan orang-orang musyrikun. Kata beliau di sini, qala al-muallif rahimahullah taala al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, kata beliau, misal dzalika idza qala laka ba'dul musyrikin, contohnya apabila berkata kepadamu sebagian orang musyrikin, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Perhatikan di sini, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhatnya akan diperuntukkan untuk siapa? Untuk kita. Tapi mereka gunakan ayat ini untuk apa? Untuk para wali mereka. Paham ya? Untuk para wali mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, au inna syafa'ata haqqun, atau ucapan mereka bahwasanya syafaat itu benar. Nanti kita akan telusuri nanti ya, barakallahu fikum. Wa anal anbiya'a lahum jahun indallah. Ini yang batil, dan bahwasanya para nabi mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza yadullu ala batilih. Seperti ini menunjukkan kebatilan mereka. Dalam artian apa? Dalam artian tujuan mereka untuk apa? Untuk mencari syafaat dan juga kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka walaupun sudah meninggal pun mereka sembah atau mereka mintai. Itu yang dilarang. Adapun kedudukan benar. Dalam artian para nabi memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tujuan mereka untuk mengelabui kaum muslimin agar diperbolehkannya kesyirikan. Naudzubillah ya. Diperbolehkannya kesyirikan. Itu justru tidak diperbolehkan. Au dzakara kalaman nabi, atau dia menyebutkan sebuah ucapan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastadil bihi ala syai'in min batilih, untuk berdalilkan apa? Untuk berdalilkan dengannya terhadap kebatilannya. Wa anta la tafham ma'nal kalam alladzi dzakara, sedangkan engkau tidak tahu, tidak paham makna kalam yang dia sebutkan. Ini berbahaya. Maksudnya tidak tahu makna tersebut, apakah makna tersebut adalah batil ataukah ucapan tersebut adalah batil amla, hal yadullu ala batili amla. Paham ya? Ucapan yang mereka sebutkan, yang mereka lontarkan, yang mereka lantunkan, itu kita tidak tahu. Kamu tidak tahu apakah itu ucapan yang batil ataukah tidak. Ini untuk ngelabui ini kan, ayatnya benar, ucapannya benar, tapi tujuannya bagaimana? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tapi yang diinginkan dengannya kebatilan, untuk menguatkan kesyirikan mereka. Pertama, perhatikan dengan ya. Pertama, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan kemudian mereka bertakwa. Ini ayatnya benar, tapi fungsinya nanti digunakan mereka untuk apa? Untuk membenarkan bahwasanya yang mereka sembah atau yang mereka ibadah itu ada para wali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya syafaat itu benar juga. Dan para nabi itu memiliki kedudukan di sisi Allah taala, itu juga benar. Namun tujuannya apa? Ini tujuannya kita nggak tahu. Kamu tidak paham apakah ucapan itu benar ataukah batil, dalam artian ucapan itu untuk menunjukkan kebatilan dia ataukah tidak. Fajawabhu biqaulika, maka jawablah dengan ucapanmu, innallaha dzakara fi kitabih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya, annal ladzina fi qulubihim zayghun, bahwasannya orang-orang yang dalam hatinya ada penyelewengan. Di dalam hatinya ada penyelewengan atau penyimpangan, yatrukunal muhkam wa yattabi'unal mutasyabih. Hati ini. Mereka meninggalkan yang apa? Yang muhkam, syai'un jaliyun wa wadih, sesuatu yang jelas, terang, gamblang.
ayat yang jelas terang gamblang ditinggalkan. Wa yattabi'unal mutasyabih, justru mereka mengikuti mutasyabih, ayat yang masih tersamarkan, yang belum jelas maknanya. Nah ini, naudzubillah ya, ini yang mereka dambakan atau ini yang mereka harapkan. Wa ma dzakartu laka, dan apa yang aku sebutkan kepada mu'min, annallaha ta'ala dzakara, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan alal musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrikin yuqirruna birrububiyyah, mereka mengakui dengan tauhid rububiyah, wa anna kufrahum, dan bahwasanya kekufuran mereka, bita'alluqihim 'alal malaikah, ketergantungan hati mereka terhadap para malaikat, wal anbiya, dan para nabi, wal auliya, dan para wali, ma'a qaulihim, bersamaan ucapan mereka, haula'i syufa'auna indallah. Ini, mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Ini sangat tipis sekali, dalam artian orang kalau tidak paham terkelabui dengan ucapan ini. Benar juga ya. Nah, para malaikat, para nabi, para wali, mereka para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ingat, hadza amrun muhkamun bayyin. Ini perkara yang jelas terang gamblang. Layak berahadun an yughayyira ma'na, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengubah maknanya. Paham ya maksudnya ya? Naam. Namun perlu diingat, syafaat itu syafaat yang mana? Karena syafaat macam-macam jenisnya. Ada syafaat yang umum, ada syafaat yang khusus. Nah, barakallahu fikum. Ada pun syafaat yang umum benar untuk ahlul kabair, untuk pelaku dosa besar, nanti mereka bisa mendapatkan syafaat dari kalangan apa? Dari kalangan para malaikat, dari kalangan para anbiya wal mursalin, dan orang salihin, orang mukminin. Nah, barakallahu fikum. Tapi perlu diingat, lanjutkan lagi. Kata beliau, "Wa ma dzakartu li", nah, dan apa yang aku sebut, yang wa ma dzakarta li, nah, dan apa yang kamu sebutkan padaku, ayyuhal musyrik, wahai orang musyrik, fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an, au kalamin nabi, atau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la a'rif ma'na. Aku enggak tahu maknanya. Maknanya apa yang kamu maksud itu? Apa yang kamu maksud itu? Aku enggak tahu, itu ada. Walakin aqta anna kalamullah la yatanaqad. Tapi taruhlah. Nah, walakin aqta, akan tapi aku pasti. Paham ya? Aku bisa memastikan, aqta itu maksudnya azim. Aku bisa memastikan anna kalamullah la yatanaqad, bahwasanya ucapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bertabrakan, tidak akan tanakut, tidak akan kontradiksi. Kontradiksi, tabrakan, tanakut itu sama. Nah, tidak akan saling bertabrakan, bertentangan, bertanakut. Nah, wa anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah, tidak akan menyelisih ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kedua-duanya adalah wahyu. Yang Rasulullah ucapkan juga wahyu, yang Allah Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran untuk Nabi kita Muhammad SAW juga wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi kita Muhammad berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Barakallahu fikum. Berikutnya, wa hadza jawabun sadidun, dan ini jawaban yang benar. Sadidun shawaba. Sadidun shawab. Naam. Wa hadza jawabun sadidun, ini adalah jawaban yang tepat, yang benar. Walakin, akan tetapi, la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah fala tastahin bihi. Akan tetapi tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang Allah Ta'ala berikan taufik kepadanya. Fala tastahin bihi, maka kamu jangan mengejek dengannya. Paham? Atau maka kamu jangan apa? Jangan meremehkan dengannya. Fa innahu kama qala ta'ala, nah, dikarenakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim." Dan tidaklah ada yang bisa mendapatinya, illa kecuali orang-orang yang mereka bersabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidak pula mendapatinya illa dzu hazzin 'adzim, kecuali orang yang memiliki bagian sangat besar. Nah, mendapati rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapati karunia Allah Subhanahu wa taala, itu hanya kepada orang-orang yang bersabar dan yang memiliki bagian yang besar. Nah, barakallahu fikum. Mafhum soal ini ya? Pemahaman yang sahihah, siapa yang mendapatinya? Yang mendapati orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang memiliki bagian yang besar, dalam artian diberikan kesabaran dan juga keyakinan. Karena dengan kesabaran dan keyakinan akan terwujud yang namanya keimaman atau kepemimpinan dalam agama ini. Wa ja'alna minhum a'immatai yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah menjadikan di antara mereka a'immah, para pemimpin, tauladan, panutan dalam agama ini. Kapan itu?
Na'am lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Barakallahu fikum, yakin bahwasanya itu adalah hak, bersabar di atas al-haq. Barakallahu fikum. Na'am. Di sebuah nuskhah yang di atas itu hada jawabun sadidun, itu ada yang sakot. Sebagian ada yang tambahan hada jawabun jayyidun sadidun. Nah, ini ada jawaban yang bagus dan yang tepat, yang benar. Nah, sehingga Allah Ta'ala merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang bagus atau ucapan yang jujur, yang benar. Qawlan sadida, qawlan shawaba, ucapan yang benar dan tepat dan juga sesuai dengan hakikatnya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau kita tidak menjumpai, jangan seperti orang-orang musyrikin. Kalau kita tidak bisa menjumpai ucapan yang baik, maka diamnya kita ini bagus, diamnya kita ini benar. Nah, sebagaimana yang dinukilkan dalam Diwan Asy-Syafi'i, apa itu? Fa in lam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadadu. Nah, fa in lam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadadu. Apa artinya? Jika engkau tidak mendapatkan ucapan yang jujur yang kamu akan ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak jujur tersebut adalah kebenaran. Paham ya? Diammu terhadap ucapan yang tidak benar itu adalah benar. Dalam artian kalau kita tidak mendapati, ya diam. Kalau tidak mendapati ucapan yang jujur, lebih bagus diam. Nah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dalam riwayat aw liyaskut. Nah. Paham ya? Nah, aw liyasmut maknanya adalah liyaskut. Barakallahu fikum, sehingga perlu diperhatikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik, yang benar, yang jujur, atau dia diam. Nah, atau lebih bagus kalau seandainya dia diam. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadadu. Nah, berikutnya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ay idza qala laka wahidun min ulama'il musyrikin alladziina yata'allaquna bil awliya. Nah, maknanya adalah apabila berkata kepadamu salah seorang dari kalangan ulama musyrikin yang mereka telah menggantungkan hati mereka terhadap para wali, wa yatlubuna minhumul madad, dan mereka meminta kepada para wali al-madad, dukungan atau meminta sebuah kebutuhan. Wa yastaghithuna bihim, dan mereka meminta perlindungan dengan mereka. Kama huwal hal, sebagaimana yang terjadi sekarang. Wal waqi'al an, dan yang terjadi sekarang ini. Inda ubadil kubur, dari kalangan para penyembah kuburan. Hati-hati ya. Ubadil kubur, para penyembah kuburan. Sudah diterangkan bahwasanya jangan sampai sholat di kuburan dan tidak boleh duduk di atasnya. Mereka masih mendatangi kuburan. Bahkan sebagian sholat, sebagian bawa pulang tanahnya. Bayangkan itu. Tanahnya dibawa pulang. Untuk jadikan apa? Bahan kekayaan. Dalam artian syarat untuk dia mendapatkan kekayaan. Pesugihan gitu ya. Nah, la tusallu lal kubur wa la tajlisu 'alaiha, kata Rasulullah. Jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Di antara mereka kadang enggak peduli. Nah, datang ke kuburan, bahkan sebagian mereka dudukin kuburan yang lainnya. Na'udzubillah ya. Itu kemungkaran yang terjadi seperti itu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innallaha jalla wa ala yaqul, sesungguhnya Allah taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun 'alaihim, mereka tidak punya rasa takut terhadap para syaitan, wa lahum yahzanun, tidak pula mereka sedih. Nah, mereka membacakan ayat ini, orang-orang ulama musyrikin. Wa haula'i awliya, mereka adalah para wali, wan nabiyyu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbara anna shalihin yashfa'un, dan Rasulullah juga mengkabarkan bahwasanya orang-orang salihin itu memberikan syafaat. Wa anal awliya yashfa'un, dan para wali juga memberikan syafaat. Wa rasul yashfa'un, dan Rasul juga memberikan syafaat. Ini benar ya, benar. Nanti di hari kiamat nanti, barakallahu fikum, di yaumil akhir nanti, ketika Rasulullah SAW telah memberikan syafaat udma, kemudian syafaat itu syafaat khusus ya, khusus yang memiliki hanya Nabi kita Muhammad SAW, asy-syafaatul udma. Kemudian nanti ketika orang sudah dimasukkan neraka, surga, kemudian ada syafaat yang umum.
Syafaat yang umum ini dimiliki oleh siapa? Para malaikat juga bisa memberikan syafaat, para anbiya wal mursalin juga memberikan syafaat, orang-orang mukmin juga memberikan syafaat. Nah, untuk pelaku dosa besar agar dientaskan dari apa? Agar segera dientaskan dari neraka menuju surga. Nah, adapun syafaat dari surga ke neraka, wallahu alam selama ini belum pernah dengar keadaannya. Jadi kalau seandainya ada mengucapkan ada yang semula masuk surga dimasukkan ke neraka akhirnya. Nah, itu wallahu alam ya kesahihannya. Nah, dalam artian itu belum pernah dengar dalilnya. Jadi kita tinggalkan ucapan seperti itu. Paham ya? Yang sahih, yang ada dalilnya dan juga masyhur dari kalangan ahlul ilm adalah apa? Yaitu mengentaskan dari neraka ke surga. Paham ya? Berikan syafaat agar pelaku dosa besar segera dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat nanti. Mahfum insyaallah itu ya. Ayo. Fal jawab, kita jawab, anna syafa'ata haqqun, benar syafaat itu benar. La syakka fi dzalik, tidak ada ragu lagi. Paham? Tidak diragukan lagi tentang keberadaan syafaat tersebut. Walakinnaha, akan tetapi syafaat tersebut kama dzakarallahu la budalaha min syartain, tapi enggak sembarangan. Ingat-ingat. Syafaat tersebut tidak sembarangan, tapi syafaat tersebut sebagaimana yang Allah Taala sebutkan la budalaha min syartain, harus terpenuhi padanya dua syarat. Apa itu syaratnya? Al-idnu lisyafi' an yashfa'. Izinnya Allah Ta'ala kepada orang yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Atau orang yang meminta syafaat untuk memberikan syafaat. Dikasih izin. Siapa ini nanti? Adalah ahlu tauhid. Dari kalangan al-anbiya wal mursalin wal malaika wal mu'minun. Yang mereka ada ahlu tauhid, mereka akan memberikan syafaat nanti. Diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, wa an yakuna al-masyfu' fi min ahli tauhid. Dan orang yang dimintai syafaat, dan orang yang dimintakan syafaat, bukan dimintai ya, dan orang yang dimintakan syafaat, kan ada orang yang minta syafaat. Nah, orang yang dimintakan syafaat itu adalah min ahli tauhid. Harus dari kalangan ahli tauhid. Sehingga syafaat nanti, syafaatnya orang-orang mukminun, kemudian syafaatnya al-anbiya wal mursalun. Dan juga syafaat malaikat untuk siapa? Untuk pelaku dosa besar yang masih mereka memiliki ahli tauhid, masih memiliki tauhid. Barakallahu fikum. Kalau tidak memiliki sama sekali, orang kafir apa? Fala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Itu dalilnya. Fala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bisa memberikan manfaat syafaatnya orang yang memberi syafaat. Untuk orang kafir ya, enggak ada syafaat sama sekali. Dalam artian syafaat untuk orang kafir itu tidak dapat sama sekali. Adapun syafaat yang khusus diberikan kepada pamannya Rasulullah Abu Thalib, itu syafaat apa? Itu syafaat bukan untuk mengentaskan dari neraka, tapi hanya memperingan. Dan dia kekal di situ. Paham ya? Kekal di neraka. Cuman mendapatkan keringanan, yaitu apa? Mendapatkan azab neraka yang paling ringan dengan memakai dua sandal, kemudian otaknya hingga mendidih. Na'udzubillah itu. Paham ya? Berdiri dengan dua sandal, kemudian apa? Otaknya mendidih dengan sebabnya. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah mengatakan, laula ana, kalau seandainya bukan karena aku, bukan karena syafaatku, lakana fi darkil asfali minan nar. Niscaya pamanku itu berada di kerak neraka yang paling bawah. Barakallahu fikum. Bukan mengentaskannya. Adapun syafaat untuk orang kufar agar dientaskan di neraka untuk ke surga, enggak ada. Orang-orang kufar di dunia, barakallahu fikum, mereka beramal dengan amal yang setinggi langit, sebesar gunung, seluas lautan, itu apa? Disegerakan kebaikan mereka diberikan di dunia. Banyak kan di antara mereka yang hidup mewah, tenang, punya mobil, punya rumah besar, tapi di dunia saja ya, di akhirat enggak punya amalan sama sekali. Amalannya apa? Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena mereka tidak beragama dengan agama Islam. Barakallahu fikum. Nah, sehingga perlu diperhatikan. Dua syarat ini harus terpenuhi. Pertama, izin. Nah, orang yang memberikan syafaat itu diberi izin untuk memberikan syafaat. Orang yang meminta syafaat itu diberi izin untuk memberikan syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dimintakan syafaat itu adalah termasuk ahlu tauhid. Jangan keliru ya. Yang pertama tadi apa? Orang yang meminta syafaat itu diberi izin untuk memberikan syafaat. Paham? Kemudian yang kedua, orang yang dimintakan syafaat itu termasuk ahlu tauhid. Nah, paham maksudnya? Jadi jangan sampai tersamarkan ya. Pertama itu yang meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikasih izin untuk memberikan syafaat. Yang kedua, orang yang dimintakan syafaat, dimintakan. Ya, jadi melalui seorang itu kan, na'am. Nah, orang yang dimintakan syafaat ini termasuk ahlu tauhid. Kalau bukan ahlu tauhid tidak mendapatkan sama sekali. Nah, wala syakka anna Allah Subhanahu wa taala wa'ada al-awliya
dan tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada para wali, annahum la khaufun alaihim, bahwasanya para wali itu ada rasa takut pada mereka, wa lahum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih. Lakin manil auliya, tapi siapa para wali itu? Barakallahu fikum, jangan sembarangan mengaku wali ya. Jangan sembarangan mengaku wali. Karena orang-orang sufiyah sebagian mereka kalau sudah sampai tingkatan ma'rifah itu termasuk jalan-jalan mereka yang mereka telusuri, thariqah, hakikat, kemudian ma'rifah, maka apa? La yu'man wa la yunha katanya. Apa maksudnya? Tidak dilarang, tidak diperintahkan. Kalau sudah sampai tingkatan ma'rifah apa? La yu'man wa la yunha. Saqatat minhu at-takalif. Paham? Hilang semua pembebanan syariat darinya. Bebas dia. Mau minum khamar silahkan, mau berzina silahkan, mau sholat silahkan. Kenapa? Karena sudah hilang semuanya pembebanan syariat darinya. Na'udzubillah itu ya. Tapi kata beliau apa? Tapi siapa? Lakin manil auliya? Siapa para wali itu? Halil auliya'u ta'ifatun makhsusatun minan nas 'alaihim ama'im wa libasun khas. Awil auliya'u alladziina buniya 'ala kuburihim kibab. Perhatikan ini. Apakah para wali itu ada sekelompok yang dikhususkan dari kalangan manusia yang mereka memiliki apa? Yang di atas mereka imamah, sorban yang besar tebal itu, walibasun khas, dan memiliki pakaian yang khusus. Awil auliya'ul ladzina bunya ala kuburihim qibab, ataukah para wali yang apa? Ataukah para wali yang dibangun di atas kuburan mereka apa? Kubah-kubah. Wah, ditanya seperti itu. Laisa kadzalik, bukan seperti itu, kata beliau. Bukan seperti itu. Li'anna Allah Subhanahu bayyanahum ba'da hadhil ayah mubasharatan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan setelah ayat ini secara langsung, haitsu qala alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sifatnya. Paham ya? Jadi jangan diputus. Orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal, ya, mereka memutus ayatnya, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dah, putus itu. Padahal lanjutannya apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah merupakan keimanan? Apakah merupakan ketakwaan menyembah kuburan, membangun di atas kuburan kubah-kubah? Kan bukan. Berarti bukan wali. Nah, bukan wali mereka itu, cuman wali gadungan, wali jadi-jadian itu ya. Nah, barakallahu fikum. Palsu. Berikutnya, faqullu mu'minin taqiyyin, maka setiap orang yang beriman dan bertakwa fa huwa waliyyun lillah, maka dia wali untuk Allah Subhanahu wa taala. Laisatil wilayah khassatun bi ta'ifatin muayyanah, tidaklah kewalian itu khusus pada kelompok yang ditentukan, aw ashkhasun muayyanin, atau orang-orang yang ditentukan, orang-orang tertentu, lahum libasun khas, yang mereka memiliki pakaian khusus. Seperti orang sufi itu, kalau imamnya semakin panjang, semakin naik, udah wali. Nah, kalau pakaiannya semakin sompang samping, pakaiannya nggak pernah ganti, kemudian dia sering beribadah terus, wali. Menurut mereka ya, naudzubillah. Walahum simatun khassah, dan mereka memiliki tanda-tanda khusus. Aw ala kuburim kubab, atau di atas kuburan mereka ada kubah-kubah. Wa zakhrafat, atau hiasan-hiasan. Al-awliya kullu mu'minin taqiyyin. Para wali itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Fa innahu waliyullah bin nas hadil ayah. Maka sesungguhnya itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala dengan nas ayat ini. Paham itu ya? Jadi kita bisa enggak jadi wali kita ini? Bisa. Selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya, dalam artian mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan anggota badan, maka kita insyaallah berharap menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Tidak hanya seperti mereka yang pakai imamahnya tinggi, kemudian pakaiannya panjang, diisbalkan. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Wal wilayatu takhtalifu bi ikhtilafil iman wa taqwa. Dan kewalian, dalam artian pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan pertolongan, diberikan wilayah. Takhtalifu, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keimanan ketakwaan. Paham itu ya? Karena imannya orang-orang kan berbeda-beda. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah. Sehingga iman yang kuat itulah yang Allah Taala cintai daripada imannya lemah, daripada orang yang imannya lemah. Tapi kedua-duanya dicintai ya. Kedua-duanya dicintai, cuman orang yang beriman dengan iman yang kuat, maka itu yang lebih dicintai. Sebagaimana hadis yang sahih yang sering kita dengar, bahkan kita semuanya menghafalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah. Apa itu? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidz dha'if wa fi kullin khairun.
orang yang beriman, yang imannya kuat itu, maka itu lebih bagus dan lebih Allah Ta'ala cintai daripada orang yang beriman, imannya lemah. Tapi masing-masing apa? Masing-masing memiliki kebaikan. Kenapa? Karena masing-masing beriman. Masih beriman. Nah, itu dalilnya ya. Barakallahu fikum. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Berikutnya. Minhum man huwa waliyun kamilul wilayah. Ada di antara mereka yang dia itu wali, sempurna. Pertolongan dan juga dukungan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man huwa waliyun duna dzalik. Ada juga di antara mereka yang dia wali tapi di bawah dari itu. Nah, bihasbi iman, sesuai dengan kadar imannya, wa bihasbi taqwa, dan sesuai dengan apa? Ketakwaannya. Falaysatil wilayah khassatun, maka al-wilayah, kewalian, pertolongan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak khusus bima taz'umun, dengan orang-orang yang kalian sangka min haula'il ashkhas, dari mereka orang-orang yang tertentu, au haula'il makburin, atau orang-orang yang mereka sudah dikubur. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, rubba ash'ath madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahil abarrah. Nah, terkadang bisa jadi orang yang pakaiannya compang-camping, kemudian banyak debunya, madfu'in, dia sering diusir di pintu-pintu, tapi kalau bersumpah, perhatikan, law aqsama 'ala Allah, kalau seandainya bersumpah atas nama Allah la abarrah, niscaya dia akan dikabulkan sumpahnya. Hati-hati ini ya, hati-hati. Nah, tapi bukan seperti mereka yang akhirnya mereka pakai pakaian compang-camping, pakainya kumuh, nggak pernah ganti, katanya wali. Jangan seperti itu. Nah, bahkan kita disyariatkan untuk apa? Untuk berpenampilan yang indah dan bagus. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kalian, pakaian yang indah pada setiap pergi ke masjid di antaranya. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Itu semua dalil menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk senantiasa berpakaian dengan pakaian yang indah dan bersih, tidak harus baru. Tidak harus baru. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai yang baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali kebaikan, kecuali yang sesuatu yang baik dan bersih. Barakallahu fikum. Wa faqad yakunul wali ghairu ma'rufin. Terkadang wali itu dia wali tapi tidak dikenal. Walalahu makanatun indan nas, dan bahkan tidak memiliki kedudukan di manusia. Di hadapan manusia ditolak, diingkari, kadang diusir contohnya, tapi ternyata dia wali. Kita enggak tahu kan seperti itu? Tidak tahu. Hadza min nahiyatin, ini dari satu sisi. Wa min nahiyatin tsaniyah, dari sisi yang kedua, law sabata annahu waliyulillah, kalau seandainya benar dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala, fa inna hadza la yu'tihi syai'an min ar-rububiyyah. Ingat, kalau seandainya dia benar-benar wali, itu dia tidak akan diberikan sedikit pun dari hak rububiyah. Wala syai'an min haqqillah, tidak sedikit pun diberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dalam artian hak untuk disembah, hak untuk dimintai enggak ada sama sekali. Li'annahu 'abdun lillah, karena wali itu adalah hamba Allah taala, muhtajun ila rabbih, yang dia butuh kepada Rabbnya, la yamlik minal amri syai'an, tidak memiliki sedikit pun. Nah, la yakhluq, tidak memberikan, tidak mencipta, wala yarzuq, tidak memberikan rezeki. Falaisal ma'na, bukan maknanya annahu idza kana waliyan annana nafa'al bih. Perhatikan ini. Bukan maknanya berarti kalau seandainya ada wali kemudian hati kita harus Harus terikat, harus terkait dengannya. Wa nangzil hajatan nabihi, dan kemudian kita menurunkan atau memberikan atau menurunkan atau minta kebutuhan kita dengannya, dengan sebab dia. Wa nastaghitsu bih, dan kita minta perlindungan dengannya. Wa natlubu minhu, dan kita minta darinya. Bukan. Li'anna Allah Ta'ala qala, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yaghfir, tidak mengampuni dosa kesyirikan. Nah, syirik di sini maksudnya syirik akbar ya. Nah, syirik asghar itu juga sebagian para ulama memasukkan. Cuman ingat, nanti ada catatan bahwasanya itu bagi siapa yang dia meninggal kemudian ketika meninggal belum bertaubat. Berarti mafhumnya kalau seandainya fa ittaba qabla mautih qabila taubatah. Qabila taubatuh. Kalau seandainya dia bertaubat sebelum meninggalnya, maka diterima taubatnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Paham ya itu ya? Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengampuni semua dosa. Bahkan dosa syirik, itu kalau seandainya dia sebelum meninggalnya bertaubat, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun nanti di akhiratnya barakallahu fikum kalau dia termasuk sahibul kabirah tahta masyiatillahi jalla wa ala in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah Taala menghendaki diadab sesuai dengan kadar dosanya dan ujung-ujungnya nanti ke surga, dan jika Allah Taala menghendaki untuk diampuni akan diampuni. Nah, barakallahu fikum. Adapun berikutnya, nah kata beliau di sini wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa, dan Allah Taala mengampuni yang selain dosa kesyirikan. Dan itu semuanya dikembalikan apa? Dikembalikan, dosa kesyirikan tadi dikembalikan kepada apa? Dikembalikan pada kunci yang pokok, yaitu apabila dia taubat sebelum meninggalnya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam shawab. Insyaallah yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.